Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahhada al-ummata bisyari'ati al-islamiyyah fatusbihu al-ummatu muwahhada wahdatan islamiyyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi adda al-amanah wa balagha ar-risalah wa hatha al-ummata ala al-wahdati al-islamiyyah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala subhanahu wa ta'ala qablahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di kesempatan yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, kami dijadikan sebagai bagian dari agenda Mu'tamar, agenda besar Wahdah Islamiyah. Untuk itu, izinkan di awal tausiah ini kami turut menyelamati dan mendoakan semoga seluruh rangkaian agenda di Mu'tamar ini ataupun program secara umumnya yang telah akan atau sedang dikaji dan dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah yang saat ini dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Zaitun Rasmin LCMA senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu semua menjadi bekal terbaik untuk kita bawa pulang menghadap Allah dan mendapati rahmat terindah untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ada kesan yang sangat menarik di dalam Al-Quran. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mencipta manusia pertama, Adam alaihi salam, dan memviralkan misi yang dibawa oleh Adam di kalangan penduduk langit, khususnya para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 30 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rabbmu berfirman, memviralkan kepada para malaikat khususnya bahwa aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, memberikan misi besar, risalah yang sangat istimewa kepada Adam alaihissalam, dan tugasnya berlangsung di muka bumi. Tugas ini saking mulianya, saking besarnya, Allah sampai mencipta satu makhluk baru yang bukan malaikat dan bukan jin, yang keduanya sudah ada sebelum Adam alaihissalam tercipta. Tugas inilah yang kemudian akan dijalani oleh Adam beserta keturunannya, beserta generasinya. Tugas dimaksud seperti disampaikan dalam Al-Quran tadi, ditegaskan oleh Allah, bernama khalifah. Kata khalifah berakar dari diksi khalafa yang memiliki ragam makna. Yang pertama, khalafa bisa berarti sesuatu yang saling menggantikan. Seakan Allah memberikan kesan bahwa tugas mulia yang berlangsung di bumi ini akan diemban oleh generasi anak cucu Adam, saling menggantikan secara bergantian. Satu generasi tuntas, datang generasi berikutnya. Satu komunitas selesai, akan datang komunitas berikutnya. Demikian fitrah yang melekat pada setiap manusia. Karena itu, baik dalam kehidupan personal, komunal, ataupun sosial, fitrah ini akan melekat pada kehidupan kita di muka bumi ini. Secara personal kita akan saling menggantikan. Kita wafat, datang keturunan yang lain. Di komunal, kehidupan berkeluarga, ayah wafat digantikan oleh anak, anak wafat digantikan oleh cucu. Pun dalam kehidupan sosial, bahkan yang melekat kepada jabatan, kedudukan, harta benda, dan yang lainnya, semua akan saling menggantikan, merujuk kepada pemaknaan dan derivasi kata khalafah dan misi khalifah yang tadi ditegaskan. Kata khalifah juga memiliki kesan membangun, memakmurkan, menghadirkan manfaat-manfaat dalam berkehidupan.
sehingga lahir pola hidup yang menenteramkan, mendamaikan, dan berkemajuan. Untuk itulah waktu yang diberikan pada manusia untuk berkreasi, membangun, menyukseskan, dan memakmurkan kehidupan di bumi ini sebagai khalifah diberi nama dengan umur, dari turunan kata amara ya'muru, yang berarti segala yang melahirkan manfaat, segala yang menghadirkan kesuksesan, ketentraman, kebahagiaan, dan tentunya kesejahteraan dalam berkehidupan. Ketika kita secara personal ditanya, berapa umur Anda? Seakan memberikan kesan kepada kita bahwa dari sekian lama kita berkehidupan itu, berapa manfaat yang bisa kita tampilkan dalam berkehidupan. Mata ini berapa telah digunakan untuk memandang yang bermanfaat. Lisan ini berapa yang telah digunakan untuk bertutur yang bermanfaat. Karena itulah sering kita dapati ayat dalam Al-Quran atau bentangan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan pedoman berkehidupan bahkan secara personal untuk melahirkan manfaat. Lisan yang bermanfaat, pandangan yang bermanfaat, pendengaran yang bermanfaat. Bila secara personal sudah melahirkan manfaat, maka itu bisa dibawa dalam kehidupan yang lebih luas, pada kehidupan komunal di keluarga ataupun sosial, interaksi berkehidupan dengan lebih tinggi lagi. Demikian kesan kedua yang terbaca dari makna khalifah. Selain kita akan saling menggantikan, fakhalafa min ba'dihim khalfun, dan demikian satu generasi akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya, juga kita dituntut dalam mengisi misi sebagai khalifah itu untuk melahirkan segala kebermanfaatan, segala yang menghadirkan kemakmuran, kesuksesan, ketentraman di setiap tempat dan tapak yang dipijak di muka bumi. Dalam keberlangsungan hidup manusia, generasi antar generasi yang saling menggantikan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyifati cara berkehidupan manusia ini dengan satu sifat yang sangat indah, berkomunitas, bersuku, beragam bangsa, bahkan negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu, duhai seluruh manusia tanpa kecuali. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dengan dua ragam jenis utama, lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami tetapkan pola berkehidupan kalian itu berbangsa-bangsa, berkomunitas, bersuku-suku. Lita'arafu, yang dengan itu diharapkan kalian mampu bekerja sama, membangun harmoni, dan menyukseskan misi khalifah di muka bumi di setiap tempat yang kalian pijak itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang mampu menampilkan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kebaikan yang paripurna dalam membangun harmoni untuk menegakkan misi sebagai khalifah di muka bumi yang dimaksudkan. Hadirin sekalian, kesan yang terbangun di ayat ini begitu menarik. Seakan Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia tidak akan mampu bertugas sebagai khalifah, memakmurkan, menghadirkan manfaat, kesuksesan, ketentraman, kedamaian di muka bumi ini sendirian. Dia butuh kehidupan sosial, dia butuh interaksi sosial, dia butuh komunitas, dia butuh tempat untuk bernaung dengan beragam hal yang mendukung serta menyinergikan fungsi kehidupannya. Untuk itulah ditemukan isyarat yang sangat indah. Kehidupan ini boleh jadi akan melahirkan beragam suku, beragam komunitas dengan tata kelola yang diserahkan kepada manusia dengan konsepsi yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu dapat membangun harmoni dalam berkehidupan. Untuk itulah kita temukan, alhamdulillah, dalam kehidupan kita beragam bangsa, beragam negara, beragam suku, dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, terjadilah, terciptalah, dan terlahirlah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai itu. Tentu dengan proses yang begitu panjang, tapi hikmahnya
menghadirkan sebuah tafsir yang nyata bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini ada sistem berkehidupan yang berkomunitas, dari mulai RT, RW, dari kecamatan sampai kabupaten, provinsi sampai level nasional. Kehidupan berbangsa, bernegara. Pun demikian, alhamdulillah, kita dapati kehidupan yang beraneka ragam suku. Dari suku-suku di provinsi A, provinsi B, di kedalaman A, kedalaman C, yang semua bahkan kita ranjut dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun menuju pada satu tujuan yang sama, pada satu harapan yang serupa. Itulah yang dimaksudkan di ayat tadi, membangun harmoni, membangun kesejahteraan, kedamaian, ketentraman yang dengan semua hal yang dirasakan tadi dapat melahirkan kemakmuran yang didambakan, dapat melahirkan kesejahteraan yang diharapkan. Dalam rangka menyukseskan kemakmuran, misi-misi mulia tadi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bersosial, maka ada isyarat kembali di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 104. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kesan yang sangat indah merujuk pada peran satu komunitas tertentu dalam kehidupan komunal yang dengan itu dapat mempercepat hadirnya atau lahirnya tujuan berkehidupan bermasyarakat, yaitu kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah didirikan dari sekian manusia yang berkehidupan sosial itu, sekian manusia yang berkomunitas itu, satu kelompok, satu komunitas bermasyarakat. Kalau kita tarik ke dalam sistem bernegara kita katakan satu ormas, organisasi kemasyarakatan. Wal takum minkum ummah, adalah ada di antara sistem berkehidupan itu yang berkomunal, bernegara, berbangsa, bermasyarakat, satu gerakan organisasi, satu ormas organisasi masyarakat yang yad'una ilal khair, menampilkan karakteristik moral, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan karakteristik kerja, wa yanhauna 'anil munkar, dan memiliki prinsip batasan-batasan menjaga dari segala yang menyimpang, segala yang kontraproduktif, segala yang melahirkan dampak negatif. Dengan itu semua, wa ulaika humul muflihun, boleh jadi mereka akan lebih cepat sampai kepada kesuksesan dan kebahagiaan yang diharapkan. Hadirin sekalian, dalam ayat ini ada kesan yang dibangun, bahkan memberikan satu penekanan kepada kita untuk mempercepat kehidupan berbangsa, bernegara yang sejahtera, yang makmur. Maka mesti ada peran-peran setiap anak bangsa juga yang boleh jadi tidak berdiri sendiri, bukan hanya sebagai peran personal yang memberikan kesan bahwa ini bangsa, negara, amanah bagi setiap kita, yang setiap kita dituntut untuk berkontribusi memakmurkannya, berkontribusi menyukseskan, menyejahterakan bangsa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat kita berpijak. Dan untuk mempercepat itu semua, Allah memberikan dorongan supaya kita dapat bergerak, berkelompok, berkomunitas, berorganisasi, yang dengan itu saling mendukung, saling menguatkan kepada visi yang sama. Alhamdulillah, dari sini dibentuk dan bahkan dilindungi, didaungi oleh pemerintah Republik Indonesia lahirnya ormas-ormas Islam, dan di antara ormas itu, alhamdulillah, muncul pula Wahdah Islamiyah. Bagaimana satu ormas bisa memberikan peran yang baik, mendorong tercapainya kemakmuran, kesejahteraan, kebermanfaatan di satu bangsa yang berkemajuan? Maka Allah memberikan 3 pesan utama. Yang pertama, ia harus memberikan satu ciri khas, yaitu karakter moral, dorongan-dorongan kebaikan yang bersumber dari sifat-sifat mulia. Maka seluruh keluarga besar, anggota yang terhubung pada ormas ini, persyarikatan ini, mesti ditempa, mesti memberikan contoh dan memiliki karakter-karakter kebaikan dalam jiwanya. Ada karakter moral, yang kedua ada karakter kerja.
Khair itu lebih menunjuk kepada karakter moral, sifat-sifat yang bersemayam di dalam jiwa yang memberikan satu gelombang-gelombang pancaran-pancaran kebaikan yang melahirkan perilaku, karakter kerja, ya, atau disebut dengan ma'ruf. Karena itulah keseimbangan antara karakter moral dengan karakter ma'ruf itu akan mendorong pada terciptanya satu karya yang mulia, karya yang bermanfaat, dan lebih mempercepat terjadinya kesejahteraan dan kemakmuran yang diharapkan. Karakter moral seperti jujur, rendah hati, kesabaran. Karakter kerja seperti kerja keras, sungguh-sungguh, interaksi yang mulia. Jika kita padukan, maka ini akan menghasilkan satu nilai yang sangat besar. Kadang kita dapati orang yang jujur tapi pemalas, tidak sanggup bekerja keras. Ada orang yang rendah hati tapi kurang semangat dalam bekerja, kurang disiplin dalam menunaikan tugas. Bila kita padukan keduanya ini, maka akan melahirkan satu karakter yang sangat luar biasa. Ada orang yang tawadhu, rendah hati, saat yang bersamaan dia juga pekerja keras. Bila dibawa ke dalam segmen apapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka ini akan mempercepat lahirnya kemakmuran, kesejahteraan, dan berkemajuan. Kita akan dapati misal birokrat yang pekerja keras juga jujur. Dengan kejujuran karakter moral ini, maka akan mereduksi semua nilai-nilai yang negatif, yang tidak bermanfaat. Yanhauna 'anil munkar, secara otomatis tidak akan terjadi segala bentuk kemungkaran. Korupsi akan dikikis karena sudah ada karakter moral yang mengikat. Sogok menyogok, perbuatan hoax, mencemarkan nama baik orang lain, membuat satu berita yang palsu, menyebarkan satu informasi yang tidak sehat, maka segala situasi yang kontraproduktif ini dengan sendirinya akan terkikis dengan lahirnya karakter moral, khair, dan diterjemahkan dengan karakter kinerja, ma'ruf. Maka kita akan menghasilkan para pejabat yang berkedudukan, para birokrat, para diplomat, para teknokrat, bahkan juga pengajar di kalangan ulamanya, dosennya, dan seluruh lapisan masyarakat yang sangat luar biasa. Pejabat yang jujur, pekerja keras. Diplomat yang hebat, berdiplomasi dengan sungguh-sungguh, tapi juga saat yang bersamaan dia rendah hati. Demikian ulama-ulama yang khusyuk, memberikan fatwa yang baik, contoh keteladanan yang mulia. Kalau semua ini sudah terjalin dan diberikan contoh oleh organisasi masyarakat yang menampilkan karakter moral dan karakter kinerja yang paripurna, khair dan ma'ruf, maka yanhauna 'anil munkar. Segala aspek negatif, hal-hal kontraproduktif yang mungkin lahir dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, itu setidaknya akan kita kikis dengan sempurna. Bila itu sudah dilakukan, maka wa ulaika humul muflihun. Mereka itu ditegaskan oleh Allah dengan bentuk taukid, dhamir munfasil. Maka ditegaskan, maka dipastikan mereka akan lebih cepat sampai pada tujuan yang membahagiakan dan menyukseskan. Muflih berasal dari kata aflaha yuflihu, akarnya adalah falah. Falah bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris mengandung makna success and happiness, sukses dan bahagia. Kita dilatih menghadirkan karakter moral dan karakter kinerja sehingga terbebas dari keburukan bahkan dalam ibadah. Salat fungsinya tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar, memunculkan karakter moral, kekhusyuan, ketakwaan, kemuliaan, kejujuran, ketawaduan, dan karakter kinerja. Sungguh-sungguh, serius, berbagi, perhatian, toleran, saling menghormati. Saat yang bersamaan, bukankah panggilan salat menggunakan kata falah? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Maka kita semua mesti menyadari, seluruh lapisan bangsa, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah amanah. Sekali lagi, amanah yang Allah berikan kepada kita di tempat yang kita pijak, bagian dari bumi tempat berkehidupan yang harus kita bangun, kita majukan, kita sukseskan, kita sejahterakan, kita hadirkan segala yang bermanfaat dan berkemajuan, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, dengan iman yang melekat pada jiwa kita, mari kita dorong segala aktivitas kita bermanfaat untuk negeri, kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga peran itu bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan oleh Wahdah Islamiyah. Selamat menunaikan muktamar. Semoga Allah meridhai, merahmati, dan tentunya memberikan keberkahan tidak hanya untuk Wahdah Islamiyah, tapi untuk negeri kita tercinta Indonesia. Demikian
Semoga Allah merahmati kita semua, mengentaskan segala hal-hal yang tidak kita harapkan, memberikan ridha dan memberikan ampunan kepada kita semua, dan semoga Indonesia tampil menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diberkahi, negeri yang disayangi, dan tentunya mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.